dari kayaknya saya tuh sebetulnya nggak gemuk-gemuk amat, Dok. Sering banget deh saya dengar kayak gitu ya. Tapi kenapa ya perut saya tuh buncit gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Saya tuh udah berkurang loh berat badannya, tapi ini bagian perut tuh susah banget. Kalau ada kayak gitu, boleh dikirim reactionnya, boleh kirim hati ya. Aku mau tahu berapa banyak. Oh banyak ya. Ini, banyak sekali. Oke, langsung hatinya pecah-pecah. Oke, wah banyak ya. Oke, nah kakak-kakak siapa di sini yang berat badannya normal, tapi merasa perutnya menonjol? Berat badannya normal nih. Dari dulu normal, ada ya. Siapa yang pernah tahu istilah skinny fat? Skinny fat. Skinny fat, skinny fat, skinny fat. Tahu ya? Oh, belum tahu. Udah tahu. Oke. Skinny itu artinya kurus, fat itu lemak. Kurus-kurus tapi berlemak. Ayo. Karena orang kurus itu isinya belum tentu tulang. Belum tentu tulang sama kulit ya. Orang kurus isinya itu bisa jadi lemak. Gitu, ya. Kurus kan hanya penampilan, hanya ukuran, tapi kita nggak tahu isi dalamnya apa. Karena itu menarik banget, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah cerita dari seseorang yang tampilannya normal gitu, kurus, tapi ternyata kena diabetes dan masih muda banget. Masih muda banget. Baru umur 30. Sudah kena diabetes, tampilannya normal, dia nggak pernah gemuk seumur hidupnya. Kegiatannya sehari-hari juga bisa dibilang baik-baik aja. Makanan juga nggak berlebihan kayak gimana. Makanan juga baik-baik aja, tapi ternyata kena diabetes. Nah, ini dia yang mau kita bahas ya. Karena tampilan kurus itu seringkali bisa jadi menipu. Kalau gemuk udah nggak usah diomong ya. Itu udah pasti harus melakukan sesuatu. Tapi yang kurus-kurus ini belum tentu terlepas dari masalah. Oke, yuk mari kita bahas apa itu visceral fat. Izinkan saya untuk membagikan slide. Mohon izin sebentar ya. Sekitar 30 detik ya. Saya akan tampilkan slide-nya ya. Mohon ditunggu. Tunggu sebentar. Sebentar. Oke. Sebentar lagi. Mana ini? Oke. Udah bisa kelihatan ya? Nah, di sini kakak-kakak, kita ngelihat ada tampilan orang yang ya memang memang agak tambun gitu ya. Tapi yang tadi saya ceritakan sama kakak-kakak, bisa jadi orangnya tuh lebih kurus dari ini, bisa jadi orangnya lebih kelihatan lebih fit, kelihatan lebih sehat dari ini. Yuk, kita lihat sekarang apa itu visceral fat buat yang belum pernah kenal dengan visceral fat. Oke. Nah, ini dia ada gambar potongan melintang dari tubuh manusia. Sebentar, balik lagi. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, di sini kakak-kakak, nanti kalau slide-nya nggak bergeming ya, mohon kasih tahu lewat suara karena aku lagi nggak bisa ngeliat chatnya. Nah, kakak-kakak bisa melihat di sini, ini potongan melintang dari badan manusia. Kita ngelihat bisa ada usus, ada tulang ya. Nah, kita lihat juga di sini ada bagian di mana lemak itu di dalam tubuh tuh terdistribusi di dua tempat. Satu di bawah kulit, yang kedua di dalam rongga perut. Dua-duanya punya fungsi. Dua-duanya diperlukan oleh badan kita. Tapi dua-duanya nggak bisa terlalu banyak dan nggak bisa terlalu sedikit. Dua-duanya harus ada dalam porsi yang pas. Ya, jadi konteksnya visceral fat itu nggak selalu berbahaya. Tapi visceral fat itu adalah sesuatu yang harus kita taklukan. Kita harus bisa menguasai visceral fat kita, termasuk lemak di bawah kulit, yang nama nama ilmiahnya adalah subcutaneous fat, ya. Bisa kelihatan jelas ya. Kayak apa sih dok visceral fat? Aku tuh masih nggak kebayang. Nah, kalau kakak-kakak pergi ke tukang sate atau pergi ke tukang gulai, biasanya di situ digantung lemak kambing atau lemak sapi yang em, yang bentuknya kayak kain. Pernah ngeliat nggak?
Lemak sapi, lemak kambing yang bentuknya kayak kain, itu diambilnya dari bagian rongga perut hewan tersebut. Nah, itu em, analoginya mirip sekali dengan visceral fatnya manusia. Mereka punya fungsi untuk melindungi organ dalam, melindungi usus kita. Contohnya kalau misalnya kena benturan gitu ya. Jadi ada yang melindungi usus kita, ada yang melindungi hati kita, ada yang melindungi organ dalam kita. Ini penting sebetulnya, tapi jumlahnya nggak boleh kebanyakan. Kenapa dia nggak boleh kebanyakan? Ini dia, saya sudah siapkan alasan-alasannya di sebelahnya. Visceral fat itu ternyata dia adalah lemak yang aktif. Jadi dia mengeluarkan zat-zat. Zat apa yang dia produksi? Satu, kalau dia kebanyakan, ketebelan ada di perut kita, dia memproduksi yang namanya marker-marker inflamasi yang namanya adalah sitokin. Ya, jadi ada IL-6, ada TNF alpha, banyak banget sitokin yang bisa dihasilkan oleh visceral fat. Yang kedua, dia juga menghasilkan eh, hormon-hormon yang mempengaruhi metabolisme lemak dan gula. Dan dia mempengaruhi hormon insulin. Yang memang hormon insulin itu krusial sekali di dalam berbagai macam penyakit. Tahukah kakak-kakak, hormon insulin itu menjadi krusial untuk kategori penyakit apa aja? Coba, boleh nggak kita tebak-tebakan sekarang? Di sini banyak banget ya rekan sejawat saya ya. Aku bisa ngeliat chat nggak ya? Oh bisa nih di sini nih, bisa, 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 bisa. Diabetes mellitus, oke. Jantung, oke. Lanjut. Apalagi? Oke. Apalagi coba? Kayaknya saya pernah mention ini deh beberapa bulan lalu. Darah tinggi, oke. Cancer, katanya. Obesitas, ginjal, hipertensi, fatty liver, asam urat. Oh ya, ini semua udah disebut ya. Oke, yes, betul banget. Nggak banyak orang yang menyangka bahwa hipertensi dan asam urat itu juga ternyata dasarnya adalah resistensi insulin. Banyak yang nggak nyangka. Nah, perlu diingat-ingat, resistensi insulin ini kaitannya erat sekali dengan yang namanya visceral fat. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kelebihan visceral fat biasanya punya resiko tinggi terhadap sindrom metabolik ya, terhadap sindrom metabolik. Jadi kalau sindrom metabolik kita udah tahu tuh. Sindrom metabolik adalah satu, udah pasti orangnya kelebihan lingkar perut. Yang kedua, gula darahnya tinggi. Yang ketiga, bisa jadi ada yang namanya hipertensi. Yang keempat, apalagi lemak darahnya, ya. Itu kategorinya punya kaitannya semuanya, temannya baik semua sama asam urat, ya. Jadi itu adalah penyakit yang sambung menyambung menjadi satu. Banyak yang salah kaprah juga. Aduh, kalau aku asam urat tuh, aku ternyata nggak boleh makan A, B, C, D, E, katanya gitu ya. Nah, tapi kakak-kakak lupa. Kalau ternyata ada yang namanya resistensi insulin. Itunya nggak diperbaiki biasanya. Orang-orang tuh kurang sadar. Nggak diperbaiki gaya hidupnya, gulanya nggak dikurangin, ah gula mah nggak apa-apa sama asam urat. Jangan salah ya. Bener ya, kita juga perlu ingat kalau itu kaitannya erat sekali dengan yang namanya resistensi insulin. Itu kaitannya erat sekali dengan bagaimana pergerakan gula darah di dalam badan kita. Gitu. Oke, lanjut. Out of topic sedikit ya. Tadi kelebaran. Sekarang, efek kesehatan jangka panjangnya apa? Ini tadi udah disebutin. Ada fatty liver, PCOS yang kaitannya dengan resistensi insulin. Alzheimer juga kaitannya erat sekali dengan resistensi insulin. Alzheimer itu, aduh, Alzheimer itu sekarang kategorinya diabetes tipe 5 ya, para dokter ya, kalau aku nggak salah ya. Bener nggak, teman-teman sejawat? Kalau nggak salah ya, sekarang itu kategorinya diabetes tipe 5. Karena memang erat sekali kaitannya dengan yang namanya metabolisme yang ada di dalam badan kita. Gitu. Lanjut. Oke. Siapa yang tipe 3 ya? Tipe 3. Oke, let me check it out again. Siapa yang beresiko tinggi terhadap visceral fat yang terlalu besar? Satu, udah pasti lingkar pinggangnya besar. Tapi ternyata, boleh saya koreksi sedikit ya, kasih tambahan. Ternyata orang-orang yang badannya nggak terlalu tinggi,
tapi lingkar pinggangnya nggak nyampe lebih dari 80 untuk para perempuan. Contoh, perempuan dengan lingkar pinggang di bawah 80, tingginya sekitar 150 cm, karena di Indonesia banyak perempuan tingginya 150 cm. Betul? 155, 156, 153, 158. Betul, siapa di sini yang tingginya 150-an? Nggak nyampe 160-an. Di Indonesia banyak nih, ya. Kalau lingkar pinggangnya masih ada di bawah 80, tapi kategori perutnya besar, nggak singset, itu biasanya visceral fatnya juga tinggi, ya. Mungkin nggak nyampe angka 10 kalau misalnya kita cek di timbangan. Tapi bisa jadi angkanya sudah ada di atas 5. Mungkin 6, mungkin 7. Betul nggak? Nah, ini juga alarm. Kenapa? Karena artinya ada penumpukan di situ. Meskipun kategorinya belum mencapai di atas 80 cm, belum mencapai 10. Ya, lingkar perutnya 82. Oke, nah cara ngukur lingkar perut, selain kategori plek ketiplek kayak begini ya, ini kan buat orang Asian ya. Kakak-kakak bisa ngecek apakah lingkar perutnya ini sudah melebihi setengah tinggi badan atau belum. Kalau sudah melebihi setengah tinggi badan, contoh, tinggi badannya tadi kita ambil 150 gitu ya. Nggak boleh lebih dari 75 toh, lingkar perutnya kan. Bener ya? Kalau lebih dari 75, artinya memang sudah terlalu besar, harus dikurangi. Ya, terus ditambah lingkar pinggangnya lebih dari setengah tinggi badan. Terus udah gitu, gaya hidupnya leha-leha. Belum tentu juga leha-leha. Saya tuh bekerja keras, Dok, dari pagi sampai malam. Tapi tidak melibatkan aktivitas fisik. Semuanya ada di depan layar. Karena zaman sekarang zaman digital. Sama aja. Itu kategorinya sedentary lifestyle. Kurang tidur. Dok, lebih asik nonton Netflix, lebih asik nonton Disney Hotstar, lebih asik scroll-scroll TikTok, IG, daripada langsung tidur. Penyakitnya sama, semua orang modern kayak begitu, ya. Jadi kita semua sangat rentan kena yang namanya penumpukan visceral fat. Stres, mungkin karena permasalahan keluarga, mungkin karena permasalahan finansial, mungkin karena orangnya memang nggak mau bertumbuh, jadinya berada di dalam kubangan masalah yang sama, menghadapi masalah yang itu terus, akhirnya dia stres sendiri, itu juga bisa meningkatkan visceral fat. Wah, gitu ya? Iya banget. Jadi bukan cuma soal makanan dan olahraga, tapi masalah mental juga erat sekali kaitannya dengan visceral fat. Contoh, baru divorce, stres. Tiba-tiba makannya jadi berantakan, nggak usah makan berantakan, makannya seadanya, tapi kenapa perutnya buncit? Bisa jadi ya. Dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oke? Kalau yes banget. Kalau makanan tinggi gula dan lemak trans, nggak usah dibilang lah ya. Tapi ngomong-ngomong, kakak-kakak familiar nggak sama yang namanya lemak trans? Lemak trans, ini nggak banyak orang yang kenal. Bahkan ya dokter-dokter pun sering lupa, ya termasuk saya kalau nggak diingetin. Lemak trans, yes, trans fat, itu ada di mana aja? Coba ya, kita kuis sebentar pagi ini. Gorengan. Dilanjutkan silakan, ada di mana aja? Margarin, betul. Coklat belum tentu. Kenapa saya membela coklat? Karena coklat punya benefit, terutama coklat-coklat yang berkualitas bagus ya. Sapi, nono, gini. Lemak trans ini adalah lemak yang memang kategorinya jahat buat badan kita. Nggak semua lemak tuh jahat buat badan kita ya. Tapi ada lemak-lemak yang memang harus kita hindari dan seringkali kita nggak sadar. Yes. Tadi Mas Hermas ini pasti udah nonton VT aku. Saya punya edukasi mengenai lemak trans, teman-teman. Ada di gorengan, ada di makanan yang banyak sekali mengandung minyak dalam kategori murah. Contoh apa?
Kalau mau bikin makanan ringan apa yang pakai minyak? Ayo, biskuit, wafer, ya, roti. Terus apa lagi? Kerupuk. Oke, ini bukan yang kategori gorengan ya, di luar gorengan. Makanan ringan apa? Nah, itu semua kalau mau menekan harganya, mereka harus pakai minyak yang bukan berasal dari butter. Pokoknya butter tuh kategori minyak premium mahal, minyak sultan gitu ya. Kalau mau pakai yang murah-murah, mereka tuh harus pakai vegetable oil. Tapi gimana caranya vegetable oil atau minyak sayur itu bisa tahan lama dan punya nilai ekonomis yang tinggi? Mereka harus membuatnya tahan berada di dalam suhu ruang dalam jangka waktu yang panjang tanpa apek. Nah, itu ada yang namanya proses hidrogenisasi, ya. Makanya, kalau kakak-kakak melihat di dalam label kemasan ada tulisan hydrogenated oil atau partially hydrogenated oil, itu sudah pasti itu adalah lemak trans. Margarin nggak usah diomong. Itu adalah minyak nabati, bener ya? Margarin itu bukan butter, bukan bukan mentega, berbeda. Margarin itu adalah minyak nabati yang dia padat di suhu ruang, gitu. Ya, terima kasih Pak Roni. Gitu ya, kakak-kakak ya. Gimana cara mengukur visceral fat? Kita mulai dari cara yang sederhana dulu. Kalau dilihat ada yang menonjol, perutnya buncit, dan itu bukan sabuk, dan itu eh, bukan simpanan uang yang banyak yang ditaruh di perut, itu artinya adalah lemak visceral. Sering kan ya kita ngelihat ya, ini orang, terutama biasanya bapak-bapak nih yang banyak ya, orang nggak gemuk-gemuk amat, dilihat dari belakang juga santai aja badannya gitu ya. Tangannya masih sopan, kakinya masih sopan, pas balik badan kenapa perutnya menonjol? Sering nggak lihat yang kayak gitu? Nah, ini kemungkinan besar lemak visceralnya banyak. Atau kita ngelihat deh, eh, ini lebar sekali badannya, suamiku nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Biar nanti ikut rekamannya aja ya suaminya. Eh, lihat kelihatannya lebar, terus udah gitu perutnya besar. Nah, ini sudah pasti visceral fatnya tinggi. Kalau mau lebih pasti, denial orangnya, enggak kok, enggak. Ukur lingkar pinggangnya. Masih enggak juga, baru deh cara medis bertindak ya. Mau yang murah, lebih gampang kita cek dari timbangan yang bisa mengukur lemak, namanya bioimpedance scale ya. Banyak sekarang dijual. Dari yang 50.000 sampai yang 1 juta. Menurut saya jangan beli yang 50.000 karena kita nggak tahu itu dia beneran bisa ngukur apa enggak ya. Semurah itu. Em, boleh beli yang paling enggak harganya sekitar 300-400 ribuan menurut saya kalau mau yang paling murah, yang paling enggak bisa. Ya, kita depend on the results gitu. Ya. Kemudian mau lebih akurat lagi, ya CT scan atau MRI. Kelihatan nih nanti dokter yang ngomong kalau misalnya dia masih menyangkal gitu ya. Enggak kok, saya sehat baik-baik aja, perut saya juga baik-baik aja. Yaudah, boleh dibawa buat CT scan atau MRI. Gitu, itu cara yang paling akurat. Oke, lanjut. Gimana cara nguranginnya? Ini kenapa udah harus lanjut? Karena udah jam 7 lewat 52 ya. Kalau nanti masih ada waktu, kita boleh lanjutkan dengan tanya jawab. Cara nguranginnya gimana? Kakak-kakak udah tahu. Kalau kita bisa mengurangi berat badan, kita udah pasti akan bisa mengurangi yang namanya visceral fat. Terutama mengurangi lemak tubuh. Ada sebuah studi dari Harvard sama Mayo Clinic. Mereka bilang kalau kita turun berat badannya sekitar 5% aja. 5% tuh turun berat badan. Jadi kalau misalnya sekarang berat badannya 80 kilogram, turun 5% tuh jadi berapa ya? Boleh bantu itu nggak? Ayo, berapa? 5% dari 80 kilogram. Ini yang udah ngantuk-ngantuk ya, aku ajak ngitung tuh. 76, yes. Cuma turun 4 kilo loh. Itu udah bisa ngurangin visceral fat 30%. Ya, cuma turun jadi 76. Gampang kan ya? Turun jadi 76. Apalagi kalau ikut program FLAP. Gampang banget itu. Ya, lanjut. Fokus ke protein dan serat. Oke, lemak sehat dan hindari alkohol berlebihan ya. Em, sekarang banyak ternyata orang yang mengkonsumsi alkohol. Saya juga baru baru sadar dan kaget. Saya pikir di Indonesia orangnya
baik-baik, kalem-kalem, alim-alim. Tapi ternyata yang mengkonsumsi alkohol tuh ternyata banyak ya. Jangan ya, jangan ya kalau mau sehat, nggak boleh berlebihan. Sesekali kalau sesuai dengan apa yang dipercayai, boleh aja ya. Tapi nggak boleh berlebihan. Oke, lanjut. Ini udah pasti ya, pola makan udah harus diperbaiki. Aktivitas fisik. Nah, ini nih saya banyak banyak tanya sama orang. Kapan terakhir olahraga? Ayo dijawab. Atau siapa deh di sini yang terakhir olahraganya waktu SMA atau SMP? Boleh dijawab? Boleh mengaku rame-rame? Saya dok, biasanya banyak yang kayak gitu ya. Terakhir olahraga waktu sekolah karena ada pelajaran olahraga dinilai mau nggak mau gitu ya. Ini kalau yang udah aktif nge-gym mah nggak usah diomong ya. Ini perutnya didoakan semuanya singset. Nah, gimana dong caranya kalau olahraganya terakhir waktu zaman sekolah? Gimana? Ya, mulai dari yang paling ringan yang bisa kita kerjakan dulu. Apa yang paling ringan yang bisa kita kerjakan? Ayo, apa? Jalan kaki. Jalan kaki itu kalau kita lakukan dengan benar, ya, dalam jumlah yang cukup, bukan cuma pergi dari sini ke pasar 1.000 langkah, enggak ya. Tapi kakak-kakak lakukan dengan intensitas dan juga lakukan dengan teknik-teknik yang memang bisa dilakukan, contohnya HIIT, Belum. jalan kaki sampai Belum. sambil high Belum. intensity interval training, atau jalan kaki sambil bawa beban, atau sengaja jalan kakinya cari yang berbukit-bukit, itu bisa banget menurunkan lemak di badan kita. Dan ingat, kalau lemak di badan kita turun, otomatis visceral fat juga akan ikut turun. Ya, akan ikut turun. Jadi gimana caranya ngurangin visceral fat? Ya, pasti dari akarnya kurangin dulu persentase lemak di badan kita. Gitu, ya. Terus jangan lupa perbaiki komposisi badan kita. Karena ingat tadi, kalau kurus belum tentu bagus, ya. Tampilannya langsing belum tentu bagus. Isinya belum tentu otot. Isinya bisa jadi lemak, ya. Jadi perbaiki juga komposisi badan kita. Naikin massa otot udah pasti. Ini saya mau bilang kemungkinan besar yang mengalami masalah ini kan lebih banyak orang yang sudah lebih banyak berumur ya. Umurnya udah diakumulasi 30 tahun gitu, 40 tahun, 50 tahun, yang 60 tahun. Banyak banget yang protes sama saya biasanya. Dok, aku udah 60 tahun. Masa disuruh olahraga berat-berat? Eits, jangan salah. Justru ilmu terkini menunjukkan bahwa yang paling butuh latihan otot itu adalah yang sepuh-sepuh. Ya, nggak harus kok langsung ngangkat 20 kilo, nggak harus. Tapi mulai dari sekarang, ngangkat yang bisa kita angkat. 0,5 kilo dulu deh. 0,5 kilo tuh botol air mineral yang 600 cc tuh 600 gram tuh kurang lebih ya. Angkat kiri kanan. Masih nggak kuat juga. Ya udah yang 300 cc, 300 mili. Itu 300 gram kurang lebih. Nggak kuat juga. Apa aja yang bisa diangkat, pelan-pelan progresif naik. Belum terlambat ya. Kalau perlu bantuan profesional, zaman sekarang banyak banget profesional profesional personal trainer yang ngajarin khusus memang untuk geriatri, untuk orang-orang yang memang sudah senior, sudah sepuh gitu ya. Jadi sebagai duta sehat, kitanya juga harus sehat. Oke? Lanjut. Yang berikutnya, tidur ya. Tidur ini memang kaitannya erat banget karena badan kita tuh punya yang namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu ya yang akan mengatur jam berapa sih badan kita tuh akan terprogram untuk bisa bakar lemak. Jam berapa sih badan kita tuh akan perbaiki sel, regenerasi sel. Itu semua sudah ada programnya. Itu namanya r- ritme sirkadian. Oke? Nah, yang terakhir, ada yang sering dilupakan sama orang. Dan banyak orang yang nggak kenal. Banyak orang yang nggak sadar, termasuk para dokter, termasuk saya. Kalau nggak diingetin, kalau nggak digonjang-ganjing. Ada yang namanya sistem limfatik. Sistem limfatik ini erat sekali kaitannya dengan perlemakan. Karena sistem limfatik ini adalah organ, saluran, sistem, pipa, saluran, jalur yang mengangkut lemak dari badan kita. Mau lemaknya bisa dimetabolisme dengan baik, limfatiknya nggak boleh ada blockage, nggak boleh ada blokade, nggak boleh ada sumbatan. Gimana caranya punya limfatik yang lancar, jaya, aman, sentosa?
pastinya harus olahraga, pastinya harus banyak gerak, pastinya makanannya nggak boleh yang membebani sistem limfatik, nggak boleh makanan yang banyak inflamasinya. Tapi kalau sekarang gimana caranya dok? Aku tuh belum belum bisa lagi olahraga berat-berat, makanan juga masih harus belajar lagi, lidah ini masih harus dikekang. Jangan lupa ada yang namanya FLAP, Fat Loss Activation Program. Dalam Fat Loss Activation Program itu, kita akan mengajarkan sistem limfatik kita untuk bisa bergerak lagi seperti layaknya waktu dia masih muda. Ya, jadi please kakak-kakak yang sekarang punya masalah dengan berat badan dan nggak tahu mulai dari mana, aku harus mulai dari mana ya gitu. Kayaknya masih susah buat olahraga, kayaknya masih susah untuk ngatur makan. Diaktifin dulu sistem limfatiknya. Itu akan sangat membantu. Paling nggak tidurnya jadi lebih enak. Kalau olahraga nggak jadi lebih pegel gitu ya. Gampang sekali untuk badan kita tuh merilis lactic acid yang memang diproduksi ketika eh, kita olahraga gitu. Oke, ini tadi yang mau saya bilang mengenai studi ya. Memang betul kalau kita bisa nurunin berat badan itu akan sangat berpengaruh terhadap visceral fat kita. Oke, pas banget jam 8 ya. Kalau gitu, kakak-kakak, kalau masih punya pertanyaan, silakan dikumpulkan. Nanti bisa ditanyakan di dalam sesi Wellness Revolution. Oke? Sekian dari saya. Pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf, belum bisa dijawab sekarang karena waktunya terbatas. Nanti bisa ikut di dalam Wellness Revolution. Kakak-kakak bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika topiknya sesuai dengan Wellness Revolution. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Saya doakan semuanya sehat dan menjadi duta sehat. 100.000 duta sehat di Indonesia. Kita pasti bisa. Bye.